Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, siapa wabarakatuh, Ibu Ibu Yusnita Sandra? dan Ibu Siti Aminah. Eh, kita mulai untuk merancang proses coaching kita ya, Bu. Kita kan gantian, Bu ya. Pertama ini siapa dulu mau jadi coachnya? Ibu dulu Iya, ya? Bu Sandra. Iya, Boleh, berarti percobaan pertamanya Ibu saya Siti jadi coach Aminah jadi dulu boleh. coach, saya Saya jadi dulu lah. coachinya ya. Oke. Ya, Ibu dulu ya. Nanti yang Oke, siap kedua Ibu Sandra. baru kita tuker ya, Bu. Iya. Kita tuker. Oke. Oke, Jadi kita misalnya siap. saya dulu datang ya. 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 Begini Bu Siti Aminah, saya baru keluar nih dari kelas 10 OTM. Tadi anak-anaknya itu coret-coret dinding saat pelajaran sekolah saya. Gimana ya Bu? Ada saran tidak untuk saya? Oh, Bu Sandra. Ibu Sandra hari ini ada jam mengajar ya, Bu ya, di sekolah? Iya, kelas otomotif nih anak-anak. Iya, Oh, kelas jadi otomotif. iya OTM gitu, otomotif. Jadi waktu saya ngajar, kok dua anak ini sibuk ya. Nggak taunya tuh dinding yang sebelah kiri mereka itu udah penuh. Nah, Iya. karena saya tadi sebenarnya mau marah juga, mau ngamuk juga sebenarnya. Cuman karena eh jadi saya tegur aja, nggak sempet dimarah atau dipukul itu gitu enggak, cuman saya marahin aja biasa, saya tegur biasa. Nah, Oh, tapi begitu. gimana kelanjutannya ya, Bu? Soalnya kan dindingnya udah terlanjur kecoret juga. Terus solusi supaya anaknya ke depannya nggak ngulang lagi, kayak gimana ya, Bu? Oh, berarti Bu Sandra ini merasa tidak nyaman ya melihat siswanya coret-coret dinding gitu ya, Bu ya. Iya, karena kan kita Kira-kira lagi ngajar ya. Ibu Sandra itu berharapnya bagaimana anak-anak itu? Saya berharapnya itu kalau saat pelajaran saya, ya anak-anak tidak melakukan aktivitas lain ya, Bu. Iya. Atau misalnya kita sebenarnya pinginnya anak tuh ya kalau kita lagi metode ceramah ya pengennya anak-anak lihat kita atau ngedengerin tentang materi yang kita sampaikan, atau misalnya sedang berdiskusi inginnya anak-anak itu ya aktif atau mengemukakan Iya. pendapat atau gimana, seperti itu Bu sebenarnya harapan saya itu. Tapi Iya. ya gimana ya anak-anaknya udah kayak gitu Tapi duluan tuh, jadi kita gimana gitu Bu. memang Bu Sandra ya, kalau misalkan kita ini sedang mengajar di kelas, ada anak-anak yang kadang berbuat yang menurut kita itu tidak pantas dilakukan seperti mencoret dinding, itu memang kita agak sedikit gimana ya Bu ya. Pada saat anak-anak itu melakukan itu, apa perasaan Ibu Sandra saat itu? Kesel sih, udah ngejurus ke marah sebenarnya ya. Karena kan sebenarnya kalau anak-anak itu ngegambarnya gitu ya Bu ya, kita kan mungkin kesal gitu ya karena perhatian anak terpecah, tapi kan seenggaknya anak-anak itu nggak merusak sarana kan. Tapi Iya. kalau dia sudah merusak sarana itu kan kita bukan lagi marah atau kesel atau kecewa karena dia, bukan hanya karena dia nggak merhatiin pelajaran kita lagi, tapi udah double gitu kan. Jadi perasaan tuh campur aduk banget Bu Siti Aminah. Iya sih, memang saya juga kalau ini juga ikut merasakan sih Bu. Memang kita agak sedikit gimana sama anak-anak. Tapi Bu, kayaknya menggambar itu memang ada sisi negatif dan positifnya ya Bu ya. Kalau misalkan anak-anak itu pada saat jam Ibu Sandra mencoret-coret dinding atau menggambar, kira-kira ada hal-hal yang solusi tidak dari Ibu Sandra, atau Ibu Sandra itu nanti akan memberikan fasilitas untuk menggambar, atau Ibu Sandra itu nanti akan membuat sesuatu yang anak-anak itu bakal tidak akan melakukan mencoret dinding? Iya, sebenarnya karena sebenarnya tadi kan kalau kita mau ambil soal mereka menggambar, ya kalau mau dibilang salah,
kegiatan menggambar itu sebenarnya kan tidak salah ya Bu. Iya, Namanya minat iya dan benar bakat itu. anak itu kan Iya benar. masing-masing gitu kan. Iya, anak itu Cuman kadang karena pengen kreatif menggambar. iya Mungkin dia pengennya itu dia nggak suka mungkin kan kalau cuman ngedengerin guru gitu ngajar kan iya, mungkin nggak iya suka betul gitu kan. Ibu. Heeh. Nah, jadi memang karena saya ngelihat kejadian tadi ya, mungkin minat sama bakat anak yang menggambar dia tadi bisa dialihin gitu Bu, nggak ke dinding lagi Iya, benar Bu. dan nggak ke Bisa Ibu. fasilitas sekolah. Mhm. Mungkin mungkin nanti ya karena nggak tapi itu kan satu kelas cuma 2 anak ya Bu, karena kan nggak Iya, mungkin juga kalau saya ngasih tugas menggambar terus seperti itu kan berarti anak-anak 30 yang lainnya kan yang nggak bisa dan nggak suka menggambar jadi nanti punya kerjaan lain juga nih nanti dia malah iya, nonton iya YouTube benar misalnya Ibu. atau sebagainya kan mungkin harus lebih variatif lagi kali ya Bu ya ke Iya, depannya jadi kita bisa kasih pilihan deh yang suka gambar ya silakan gambar gitu kali ya Bu ya. iya. Saya rasa benar Ibu. Ibu Sandra juga benar. Kita sebagai guru ya Bu ya, kalau kita mengajar itu mungkin kita harus melihat dulu kondisi anak itu ya kali ya. Mungkin anak Iya itu benar. mungkin merasa pada saat jam pelajaran Ibu mungkin merasa bagaimana kondisinya atau ada hal-hal yang membuat dia itu jenuh belajar mungkin. Iya benar Saya rasa mungkin karena Ibu pilihannya Sandra kurang pasti banyak. iya Bu Sandra pasti ada deh solusi yang terbaik menurut Bu Sandra. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Karena sudah ngelihat ya sebenarnya kalau kita mau gimana ya kita mau mulai waktu kejadian tentu saja kan emosi kita lagi puncak-puncaknya ya Bu Siti Iya Aminah ya. benar, Tapi iya, kalau setelah kita masuk ke kantor kan kita tilik lagi, kita pikirin lagi, iya, mungkin mungkin karena anak itu berbuat sesuatu nggak mungkin nggak ada alasannya kan. iya Pasti betul mereka Bu. punya alasan gitu. Dan setelah saya pikir-pikir tadi juga nih setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Siti Aminah, kayaknya memang saya belum memberikan pilihan yang ke arah seni atau gambar gitu ke anak-anak. Jadi saya tuh cuman baru sebatas diskusi gitu ya atau performance yang mungkin bagi sebagian yang lain itu ya yang public speakingnya bagus yang memang ada anak-anak tertentu yang bagus itu tercover tapi ada 2 anak ini dalam satu kelas yang ternyata bahasanya itu bahasa gambar bukan Iya, bahasa public speaking seperti itu. Jadi mungkin saya mikirin solusinya nih kalau misalnya nanti pembelajarannya saya kasih alternatif gitu Bu Siti Aminah. Jadi misalnya iya, kalau kita bahasa Inggris kan ada yang ngajar misalnya tentang prosedur, tentang teks prosedur, itu kan nanti bisa tentang bagaimana cara membuat es teh seperti itu ya. Bagaimana cara membuat ini kan kita bisa pakai gambar sebenarnya buat anak-anak yang bisa ngegambar. Jadi dia bisa bikin gambar step by stepnya. Terus nanti kalau anak-anak yang public speakingnya bagus, dia bisa record juga ya Bu ya. iya. Betul Ibu Sandra. Ibu Sandra itu benar solusi dari Ibu Sandra itu. Berarti kita di samping supaya anak itu tidak berbuat hal-hal yang apa yang tidak kita sukai seperti mencoret dinding itu kan memang perbuatan yang tidak bagus ya dilakukan oleh siswa. Memang kita harus memvariasi, benar Ibu Sandra tadi bilang harus kita membuat variasi pola sistem pembelajaran kita. Nah, selain kira-kira apa yang akan Ibu Sandra lakukan supaya anak itu nanti tidak lagi melakukan mencoret dinding. Ya mungkin anak itu mencoret dinding itu kan mungkin karena dia dengan pembelajaran tidak fokus kali Bu ya. Nah, kira-kira supaya anak itu fokus belajar dan tidak lagi melakukan mencoret dinding itu kira-kira apa Bu yang akan Ibu lakukan selain memvariasi pola pembelajaran? Iya, sebenarnya kalau memvariasi pola pembelajaran atau media dan sebagainya itu kan itu bisa saya lakukan saat pertemuan selanjutnya seperti itu ya Bu Siti Aminah. Ya, Tapi saya juga masih kepikiran soal karena kan sudah termasuk pelanggaran ya sudah termasuk suatu kesalahan.
saya inginnya kita pendekatan dulu dengan siswa, karena bagaimana sih siswa itu kita harus tahu dulu, mungkin harus ditanyakan alasannya kenapa, terus apa benar mereka tidak punya media seperti itu kan, atau misalnya mereka nggak punya buku gambar atau nggak punya apa gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kenapa sih mereka suka nyoret di dinding kan? Terus juga saya rasanya perlu buat konseling, nyampein ke mereka bahwa yang mereka lakuin itu jalannya salah gitu ya. Walaupun Iya. minat dan bakat mereka tuh ya bagus, nggak salah Bu. Cuman saya rasa sebelum mulai untuk melakukan variasi dan sebagainya, saya ingin dulu berdua sih mereka tadi. Saya pinginnya kumpul dulu mereka berdua, mungkin sesi konseling sebentar bersama saya buat supaya kedepannya mereka tuh tahu walaupun niat mereka baik tapi jalan juga harus baik, seperti itu ya Bu. Betul Ibu, Ibu sudah mencari solusi yang tepat. Karena kita sama anak itu memang kalau anak itu berbuat suatu kesalahan yang kira-kira tidak pantas, sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita buat di kelas pada saat kita belajar, memang kita harus benar kata Ibu Sandra tadi, harus mengadakan pendekatan kepada anak, menanyakan hal-hal apa yang menjadi kendala dia, kenapa dia berbuat seperti itu. Kira-kira kapan itu Ibu Sandra akan melakukan pendekatan seperti itu? Karena tadi kan kejadiannya baru tadi ya Bu. Iya. Saya juga rasanya kalau hari ini nih masih gemes gitu ya. Takutnya nanti saya bukannya malah konseling, malah jadi marah privasi ya. Jadi marah berdua bertiga dengan mereka. Jadi mungkin besok saya akan mulai konseling dulu dengan mereka berdua. Sementara kalau mulai mencoba untuk gimana memvariasikan pembelajaran baik metode kegiatan maupun media, insya Allah saya mau mulai secepatnya saat pertemuan selanjutnya di minggu depan. Tapi yang penting sebelum minggu depan itu saya ingin menyelesaikan dulu sesi konselingnya sama mereka, seperti itu kan, supaya nanti saat pelajaran selanjutnya mereka sudah dalam keadaan sudah bisa kembali lagi ke kelas mereka ya, dengan kesalahan, tapi kesalahannya sudah gimana ya, sudah teridentifikasi nih dari mereka, bahwa kita validasi dulu kan bahwa itu salah, perasaan mereka itu perasaan tentang menggambar mereka itu bagus, tapi jalan mereka salah, apa yang mereka lakukan salah, dan kedepannya mereka harus seperti apa. Saya inginnya sebelum minggu depan anak-anak juga sudah siap untuk memulai lagi pembelajaran dengan metode variasi kegiatan atau media yang lebih variasi dari saya. Nah, nanti kan baru kelihatan tuh Bu, menurut saya di minggu depan ya, apa memang dengan perubahan itu saya bisa mengakomodasi nih anak-anak yang punya minat menggambar, atau mungkin nanti saya akan menemukan lagi, muncul lagi kan minat dan bakat anak yang baru lagi mungkin ke depannya yang mungkin butuh solusi lagi buat minggu depannya lagi, seperti itu ya Bu. Ya oke, jadi kira-kira Ibu kan sudah bisa mencari solusi sendiri ya Bu ya, Ibu hadapi tadi. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu sudah mendapatkan solusi yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Rasanya lebih seger ya, lebih fresh gitu. Udah nggak terlalu bupek banget gitu, udah nggak terlalu gerbet banget gitu kan. Nggak bisa tuh bahasanya apa tuh, kayaknya tuh berat banget gitu ya keluar kelas tadi. Tapi karena kita udah sharing, udah coaching, rasanya optimis lagi bahwa yang nggak ada masalah peserta didik itu yang nggak bisa kita akomodasi sebenarnya. Mudah-mudahan tentang bakat dan minat menggambar anak ini bisa saya atasi di minggu depan, dan mungkin juga di minggu depan nanti akan muncul lagi. Tapi saya sudah lebih
segar, sudah lebih senang, sudah tidak lagi yang kayak orang mau darah tinggi gitu loh, Bu. Ya mungkin tadi itu Udah kan tenang ya, suasananya, udah iya kalem. benar, Kalau iya. kata anak-anak tuh udah calm. Mudah-mudahan untungnya tadi nggak jadi guru yang mukul-mukul ya, nggak Iya, sampai mukul-mukul siswa. iya Karena memang itu. saya ingat tadi tuh karena udah lihat, saya udah stop gitu, duduk aja dulu lah, nanti pikirin, karena nggak bisa mikir tuh Bu saat Iya, kejadian, nggak bisa mikir on the spotnya. Jadi sudah keluar kelas, ya ini kan bisa ketemu rekan yang bisa ngebantu, jadi hmm, saya udah plong gitu, udah tenang, udah calm, dan udah lebih optimis lagi nih ke depannya. iya Bu Sandra, alhamdulillah Bu ya. Ibu sekarang Iya. sudah ada agak sedikit ini, tapi Bu, saya tunggu loh Bu hasilnya. Oh iya, tentu saja Iya, nanti minggu depan, oh ya minggu depan aja deh biar sekalian ya Bu. iya, Biar sekalian nanti, karena kan ada dua aksi nyata nih yang rencananya mau dilakukan kan, mau konseling dan iya, mau perubahan. Jadi nanti iya bisa betul Bu. sekalian tuh, bisa kalau ada kurang lebihnya kan bisa ditambahin nanti Bu Siti Mm-mm. Aminah. Iya, oke. Jadi Bu Sandra ya, alhamdulillah Ibu Sandra sudah bisa mencari solusinya, dan Ibu Sandra juga walaupun anak itu melakukan kesalahan, tapi Ibu Sandra sudah mempunyai rasa tanggung jawab nih kepada anak-anak. Oh, anak-anak ini melanggar, saya harus begini, solusinya harus begini. Dan Ibu Sandra sudah siap nih akan mengadakan konseling ke anak, mengadakan pendekatan ke anak, akan membuat pembelajaran itu agar melihat kemampuan anak, apa anak itu menggambar atau anak itu senangnya apa. Oke, Bu Sandra, gimana? Ya, Bu Sandra, ada lagi yang akan ditanyakan Bu Sandra? rasanya untuk sesi ini cukup dulu ya Bu Siti Aminah, karena Oke, saya udah dapat solusi nih iya, terkait masalah yang sudah saya hadapi hari ini, dan rasa-rasanya saya mampu untuk melaksanakan rencana kita nih. iya, oke. Tapi Bu, jangan Mudah-mudahan. lupa loh Bu, 2 minggu lagi saya tunggu loh. Iya, 1 minggu lagi dong, Oh, 1 minggu satu lagi. minggu, ya oke. Pokoknya kayak inilah ya, kalau saya keluar kelas saya langsung cari ibu lagi ya. Oke, Seperti siap itu Ibu. ya. Kita Oke. sama-sama membantu Ibu. Iya, baiklah. Terima kasih ya, Bu Siti Aminah. Iya, sama-sama Ibu Sandra. Iya, Semangat ya, Bu. Saya iya, tunggu terima jawabannya. kasih. Iya, tentu Oke. saja. Oke. Assalamualaikum Ibu Sandra. Waalaikumsalam, Bu Siti Aminah. Baru selesai ngajar apa, Sandra, Bu? ya Bu Sandra, tadi saya cari ke ruang perpustakaan, ke ruang guru, Ibu nggak ada. Ternyata Aduh, kenapa nih kantin, dicari-cari? ya ke kantin ya Bu ya, habis makan ya Bu ya. Oh, kita harus ngisi amunisi dulu nih baru bisa. Ini Bu, saya ini Jadi pengen gimana? Ada apa ngobrol-ngobrol. nih? Saya ini pengen Gimana? ngobrol ke Ibu. Kira-kira di mana ya Bu ya kita ngobrolnya Ibu ya? eh Kayaknya di perpustakaan aja deh, kita ke sana aja ya, Bu. Oke, Kayaknya oke lebih Bu. Ya, kayaknya oke ya. lebih lebih sepi deh daripada di kantor, kan rame banget. Ya, oke Oke. Bu. Gimana jadi, Bu? Ada cerita apa nih? Gini Bu, saya ini kan ini kejadian ini barusan tadi ya Bu ya. Kebetulan Mm-mm. saya sebagai wali kelas. Ya. Nah, saya ini sebagai wali kelas ini Bu, dari tahun ke tahun ini selalu saja mendapatkan anak-anak, terutama yang cowok-cowok itu banyak sekali yang bandel-bandel luar biasa. Baik Oh, dia suka membuat ulah sama sesama teman, sesama kelasnya, ataupun dia mm-mm. sering jarang jarang masuk. Nah, jadi itu Bu yang keluhan saya. Jadi saya ini bingung. Saya ini merasa capek selalu menghimbau, selalu memberi peringatan kepada mereka, tetapi mereka itu selalu berulang. Nah, ini ada Oh, jadi wali. sebenarnya mereka itu udah, jadi perasaan ibu tuh rasanya anak nih sudah berulang-ulang, ibu kasih masukan gitu, tapi tetap seperti itu ya, Bu? Ya, terus saya juga Bu pengen juga sih pengen mendapatkan sebagai wali kelas tuh pengen mendapatkan anak-anak itu
yang adem ayem, yang baik-baik. Tapi ini malah dari tahun ke tahun ini saya ini selalu saja kebagian itu anak-anak itu yang memang super-super luar biasa. Oh, Kayaknya seperti anak-anak itu. yang super nakal itu di saya terus gitu dari tahun ke tahun ini. Oh, gini sih Jadi saya Bu, kalau heeh, ya, kalau menurut saya merasa sih merasa gimana gitu ya, merasa iya. kayak bercampur lelah, bercampur capek karena tidak saya tetap walaupun begitu saya tetap semangat, selalu menghimbau, selalu perhatian ke anak-anak yang seperti itu. Jadi Iya Bu, saya saya ngerti wah sih. Memang perasaan perasaan kita itu pasti yang namanya eh, kita tuh sebenarnya benar-benar memang jadi orang tua anak di sekolah sih Bu. Jadi memang apalagi anak itu seharian lebih itu sama kita. Jadi pasti perasaan lelah itu ada ya Bu dan bertambah iya, terus ya. Cuman kalau misalnya kita sebagai guru ini kan Bu, kalau menurut saya sama sih sama kayak anak-anak itu kan juga nggak bisa milih guru mereka gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita juga nggak bisa juga kita aduh mau milih siswa nih milih siswa yang adem ayem aja gitu karena kadang memang anak-anak itu emang menuju ke orang yang tepat gitu loh Bu, karena kayaknya anak-anak itu emang tahu, anak-anak tuh tahu sebenarnya sudah ada jalannya gitu kalau dia akan ketemu wali kelas yang tepat buat mereka wali gitu kelas ya kan. Ibu Siti Aminah gitu ya. Kayaknya ini langsung pas dibagi memang udah feel-nya itu Ya match memang cocok dengan Ibu Siti Aminah sih, tapi saya ngerti perasaan lelah yang Ibu rasain. Tapi kedepannya Ibu berharapnya seperti apa dari anak-anak yang sekarang? ya emang sih Bu ya. Saya setiap tahun itu kan selalu mendapatkan siswa yang memang super-super luar biasa. Tapi Bu Sandra ya, alhamdulillah. Jadi tahun kemarin itu saya mendapatkan anak yang memang super-super luar biasa sampai ke ujian itu saya mengantarkan mereka. Kenapa? Karena saya kalau sebagai wali kelas saya itu memang harus menganggap mereka itu sebagai anak saya sendiri gitu di sekolah. Jadi saya Hmm. bagaimana caranya saya membimbing anak itu sampai mereka itu lulus, sampai mereka itu naik kelas. Nah, walaupun saya lelah ya itu memang harapan saya ke mereka itu kalau bisa mereka itu lulus kelas Menjadi orang 3 yang sukses ya Bu. dari sekolah. Iya, tapi kalau dari karena kan menurut cerita Ibu tadi kan Ibu sudah berulang sebenarnya, mungkin sudah beberapa kali Ibu tegaskan sama anak-anak tentang masalah-masalah yang terjadi. Sebenarnya ada hambatan apa ya Bu yang membuat anak-anak tuh masih terus seperti itu? Ya, sebenarnya sih Bu ya, ini yang sudah saya lakukan itu seperti eh, pernah itu si anak itu tidak masuk sekolah, Alpa sudah sampai 5 hari. Sedangkan di sekolah kami itu Bu peraturan Alpa kehadiran itu memang mempunyai skor. Jadi kalau skornya terlalu tinggi, nanti anak-anak itu mungkin bisa di apa dipindah dimutasikan gitu. Nah, sedangkan dari hati kecil saya ini Bu, saya pengen anak itu kalau bisa lulus naik kelas selama saya membimbing mereka saya sebagai wali kelas. Yang sudah saya lakukan saya saya menemui guru BP karena di situ kami setiap kelas itu kan ada guru BP-nya Bu. Oh iya, Nah, udah kebagi ya untuk sesi konselingnya ya. Udah per jadi masing-masing guru ya Bu. ya setiap kelas itu ada guru BP masing-masing. Jadi saya sekarang ini jadi bestie gitu dengan Iya guru BP. gitu, guru BEM. Anak saya Karena memang sering ketemu ya. jadi kalau pagi-pagi ya Bu Sandra yang saya lakukan ya, yang sudah saya lakukan kalau pagi-pagi untuk menghadapi anak-anak yang super luar biasa itu, pagi-pagi itu saya pertama ngechat di grup WA. Kami kan ada grup WA kelas gitu ya. Iya. Saya cek di grup WA anak-anak, saya bilang siapa yang ini yang tidak hadir, siapa yang tidak lengkap atribut, nanti ibu ke kelas ya gitu. Jadi saya selalu sebelum bel masuk itu saya ke kelas. Iya. Saya ada waktu begitu. Nah, itu Uh, yang sudah saya lakukan. iya. Selain saya berkoordinasi dengan guru BP. Tapi Ibu menemui kesulitan nggak dalam proses itu? Ya sebenarnya yang saya menemui kesulitan itu menyadarkan anak itu loh Bu. Oh iya. Orang tuanya Karena dibina, iya, benar ya Bu. dibina oleh
oleh apa? Oleh guru BP, sudah dipertemukan oleh dengan apa namanya? Dengan orang tuanya bersama ini masih saja. Jadi dari hati anak itu, nah di situ Bu yang muncul dari hati kecil saya. Aduh ini anak Oh, gimana? Maunya diapakan? kalau benar-benar karena sebenarnya kita tuh sebenarnya masalahnya itu hambatan ibu itu bukan di teknis gitu ya Bu ya, tapi Ya, gimana anak. Kalau menurut ibu solusi yang baik nih buat menggerakkan hati anak, karena sebenarnya kita harus menyentuh hati mereka nih kalau masalahnya kayak gini, karena tinggal hati mereka lagi yang perlu kita ambil ya Bu. iya. Solusinya kira-kira gimana ya Bu ke depannya kita? Kalau yang sudah saya lakukan Bu ya, yang selama saya di ini sudah saya lakukan itu, saya itu sudah mendekati anak itu apa? Misalkan setiap hari itu anak itu selalu saya panggil. Anak yang luar biasa itu Bu, memang Iya. sudah saya anggap benar-benar bestie terdekat saya. Jadi saya panggil, kadang saya ajak ngobrol, kalau kadang saya ajak berbelanja, misalkan saya ingin belanja apa di kantin, anak itu yang saya suruh. Dengan pendekatan seperti itu yang saya lakukan. Tetapi Bu, 3 hari berikutnya anak itu mengulang lagi, ada saja yang dilakukan. Misal dia Oh. jahil dengan teman sebelahnya, teman kelas lain, atau misalkan dia ini apa kemarin, nah kemarin itu dia apa dengan kawannya itu hampir berkelahi. Padahal saya sudah melakukan pendekatan yang khusus, tetapi anak itu masih saja. Nah itu jadi kadang saya juga masih bingung juga Bu apa yang harus saya Iya, lakukan. benar banget sebenarnya kalau menurut saya sih, solusi dari ibu itu udah benar banget, Bu. Karena memang kalau untuk menyentuh hati siswa memang kita butuh pendekatan personal. Jadi memang kita harus mendekati anak. Karena sekarang ini anak-anak itu memang lebih sukar dijangkau ya, karena anak-anak itu sekarang sukanya itu dekat, seperti itu. Jadi kalau kita tidak dekat dengan anak, maka anak itu pasti tambah banyak ulahnya gitu loh Bu. Jadi menurut saya sih solusi dari Ibu mengenai pendekatan personal itu sudah bagus sekali Bu. Mungkin memang Ibu mulai melaksanakannya itu kapan dan mungkin kadar intensitasnya bisa lebih ditingkatin lagi Bu untuk anak-anak tertentu. Jadi mungkin pendekatannya sudah benar, tapi mungkin waktunya yang kurang atau kurang sering seperti itu Bu. Kalau menurut saya, rencana Ibu ke depan jadi seperti apa Bu? Ya, ya rencana saya ke depannya sih itu saya akan apa? Akan membuat pertemuan khusus ya kepada anak yang luar biasa itu. Memang di kelas saya itu ada 2 orang itu Bu Sandra. Tetapi Iya. dia sudah seperti setiap hari itu ya memang sudah selalu bertemu dengan saya karena saya Mm-mm. akan bimbing binaan saya terus. Nah, itu mungkin saya akan setiap hari kali ya Bu ya. Setiap Iya hari itu benar banget. kontrol mereka dan saya juga sudah melakukan dalam beberapa bulan ini ya kan di awal tahun ajaran baru itu memang anak itu sudah melakukan hal-hal yang negatif yang tidak baik ya menurut Iya benar banget Bu. sering melanggar sering apa. Nah itu saya sudah saya lakukan ini selama ini saya sering menelpon secara Iya pribadi benar. Iya benar tidak Bu. tidak di sekolah. Nah, Iya. tadi pagi-pagi juga saya kontrol. Jadi kadang saya ada di kelas itu saya buat ada seseorang yang jadi apa? Jadi teman teman untuk memata-matai anak itu, untuk melihat bagaimana itu. Jadi kalau misalkan anak itu akan berbuat, itu ada sekretaris saya Bu, sekretaris di kelas itu, dia langsung ngechat, Bu Siti, ini belum masuk kelas. Nah, jadi Oh saya tidak iya. Ada saya asisten ya Bu? ada asistennya. Sakingnya saya itu pengen merubah anak itu menjadi baik gitu. Iya benar. Jadi saya ada asisten itu, jadi kalau dia belum masuk kelas, misalkan pergantian jam pada saat istirahat, itu yang asisten Mm-mm. saya udah bilang, Bu, dia belum masuk, Mm-mm. masih di kantin. Saya langsung telepon nih, saya langsung telepon, nanti saya telepon, saya tanya, ini di mana? Dia bilang di ini Bu, di kelas. Padahal nggak ada di kelas. Saya malah pura-pura, Ibu ini di kelas. Iya Bu, Mm-mm. maaf.
ya alhamdulillah walaupun seperti itu masih kan dengan Iya, iya nah bener mungkin banget Bu. untuk yang kedepannya saya akan Iya, melakukan mungkin terkhusus gitu untuk 2 orang iya. itu. Jadi kalau misalnya memang eh, Ibu kan sekarang sudah punya rencananya nih. Jadi tinggal gimana kalau menurut saya sih saya pengennya strategi Ibu ke depan terus jangka waktunya dan intensitasnya Bu. Ibu sudah punya rencana juga belum tentang mungkin Ibu udah mengukur bahwa oh saya sudah pendekatan personal. Mungkin jangka waktu Ibu mengukurnya itu Bu, tolak ukurnya tuh misalnya baru seminggu tentu saja mungkin hasilnya belum ada. Nah, kalau menurut Ibu, strategi Ibu ke depan dengan rencana Ibu yang bagus ini, gimana sih Ibu mengatur jangka waktunya, intensitasnya supaya Ibu bisa mengukur nih apakah rencana Ibu ini solusi dari Ibu ini berhasil atau tidak. Misalnya tadi kan anak sering tidak sekolah. Nah, berarti ukuran keberhasilannya dalam ke depan berarti anak ini sekolah terus ya begitu ya Bu ya. Nah, Ya. Ibu mengukurnya itu strateginya kira-kira Ibu akan ukur dalam jangka waktu berapa? Saya biasanya itu saya akan melihat dari 2 minggu ya Bu ya, 2 Dua minggu. minggu ya, per 2 minggu 2 gitu ya minggu, Bu. per 2 minggu. Itu sebenarnya sih seminggu sekali itu saya selalu mengontrol absen anak tersebut ya. Oke, iya. Mengontrol absen. Tetapi selama 2 minggu, kalau misalkan ada bermasalah, itu saya langsung menghadap ke BP karena anak itu memang sudah dan khusus, jadi kami dengan BP itu sudah kerjasama. Oh Nanti iya kalau Bu. misalkan 2 minggu masih tidak ada perubahan, baru kami langsung memanggil orang tuanya mungkin. Nah, Iya benar. Berarti strategi Ibu sebenarnya eh, sebenarnya kalau kita jadi guru tiap hari ya Bu. iya, setiap hari Tiap sih sudah hari kita dikontrol. Cuma melaksanakan itu mengontrol, cuman memang kita butuh jangka waktu untuk menilai apakah kita berhasil atau tidak gitu kan. Misal dengan pendekatan personal tadi biasanya mungkin Ibu temui 2 minggu sekali, mungkin bisa jadi seminggu sekali atau bisa jadi seminggu 2 kali seperti itu ya Bu. Mungkin lebih ditingkatkan lagi intensitasnya. Nah, ke depan mengenai komitmen Ibu ini karena kan ini kan rencana nih Bu. Ke depan gimana sih komitmen Ibu bahwa ke depannya Ibu akan melaksanakan rencana ini dan apa Ibu sudah punya gambaran bahwa mungkin Ibu membutuhkan bantuan dari seseorang atau Ibu membutuhkan bantuan berupa sarana seperti itu dalam melaksanakan rencana Ibu? Saya sih untuk kedepannya ya itu saya mungkin selalu bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran, bekerja sama dengan guru BP. Ya Iya, itu guru BP yang pasti jelas banget ya. ya. Karena itu Dan sudah ya, sudah pasti kita harus dalam hal ini karena kita mau menyentuh hati siswa, maka sesi konseling itu sangat kita butuhkan. ya. Jadi Ibu berkomitmen ke depannya akan melaksanakan rencana ini ya, Bu? Iya, saya akan lebih mendekatkan lagi kepada anak, bagaimana cara untuk menyadarkan anak tersebut, mungkin dengan ya sering-sering setiap hari itu mengontrol Iya benar, iya Bu. dan Baiklah, aktivitas mereka. iya. Kalau misalnya nanti di 2 minggu ke depan kita bisa sharing lagi ya Bu, karena saya tunggu Bisa banget nih Bu, hasil rencana aksi nyatanya. iya saya sangat berharap sekali Ibu karena memang jadi wali kelas yang memiliki anak-anak yang super ini memang harus perlu Ya, mungkin beda effort. dengan anak perkantoran ya. Anak perkantoran yang kalem-kalem mungkin ya. Nah, kalau anak perkantoran iya Bu, dia kalem-kalem. Tapi saya Iya, ini apa sebagai wali kelas pemasaran. pemasaran marketing. Jadi, Tapi Bu, memang tentu saja ya, karena SMK kita ini kan memang udah dibagi per kejuruan. Maka memang anak-anak marketing itu memang dituntut untuk luwes gitu loh Bu. Jadi memang mereka itu sosialnya memang lebih lebih lentur daripada anak-anak perkantoran. Kalau anak-anak perkantoran tentu dia cenderung diam. Kalau anak pemasaran Bu, kalau dia diam nggak laku nanti yang dipasarin ya Bu. iya, iya benar juga ya Bu Mungkin ya. itu sisi sisi apa ya, memang dari sisi apa yang mereka sukanya memang mereka tuh memang belajar untuk
memasarkan sesuatu gitu, bukan anak perkantoran yang memang tugasnya ya di depan komputer aja gitu dan nggak harus menghadapin orang-orang gitu kan Bu. Jadi memang terkadang sikap sosial mereka tuh over gitu ya, terlalu Iya. berlebihan kita handle. Baiklah, saya tunggu nanti ya Bu di 2 minggu ke depan. Saya tunggu banget hasilnya ya. Nanti Ya, oke. diceritain lagi ke saya ya Bu. Terima kasih Kalau Bu Santi. setelah iya, setelah ini apa Ibu sudah lebih baik atau gimana perasaan Ibu Ya, sekarang? perasaan saya sedikit lega. Saya Sedikit sudah lega ya Bu. mendapatkan solusi yang gimana ya untuk menghadapi anak-anak yang super luar biasa itu sudah bisa karena kita harus apa mengadakan konseling yang lebih dekatkan lagi kepada anak, Anak, ya. kerjasama dengan guru BP, dengan orang tua, dengan guru mata pelajaran, dan memang kita harus memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang penuh kepada anak tersebut. Iya, iya, Lega, benar karena banget kalau sudah lega Bu. solusi ya. Terima kasih Bu Santi. Iya, oke baiklah Bu. Saya rasa kita kembali lagi ke kantor ya sepertinya. Karena sesi konseling kita udah Ya, lumayan boleh nih Bu. coach kita udah saya seneng sudah bisa berbagi sama Ibu. Semoga Iya. konseling Ibu ke depan pendekatan personal dengan anaknya juga semakin Saya intens terima dan kasih ya memiliki hasil Bu ya. Santi. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Anda sudah Iya. meluangkan waktunya, Iya. sudah bisa diajak ngobrol di perpustakaan. Ya, sama-sama Ibu. Kita barengan aja ya kantor ya. Oke, Oke. oke Bu. Terima kasih ya Bu. Ya.